Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Tema kita kali ini, aku ditemani dan ditolongnya. Kita semua patut bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita masih dilindungi sama Tuhan Yesus sampai hari ini. Apapun keadaannya kita hadapi, bersama Yesus pasti bisa lakukan perkara besar. Mari kita memujikan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Segala raja, Dia Raja segala raja. Kebaktian pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang berada di kerajaan surga. Ya Bapa, kami di sini akan memulai kebaktian pada hari ini. Berkat dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Bapa, semoga firman dibawakan oleh kakak selama minggu dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat super pada minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin saat ini kita sedang merasa gelisah, bingung, atau ada masalah yang terjadi. Serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar, karena Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kita bersyukur Tuhan kita selalu ada menguatkan kita, memimpin kita di saat kita bimbang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan semakin menguatkan kita. Mari kita siapkan hati kita dengan memujikan lagu tema Kapalku Mirip. Kapalku mirip
kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar goyang kapalku miring. Apa dayaku, lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adikku, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur kalau saat ini kembali Tuhan izinkan setiap kami untuk bersama-sama beribadah. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan agar setiap kami dimampukan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dan kami mendapatkan sesuatu yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan kami untuk perkembangan iman kehidupan kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah lautan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kehidupan para murid sebagian besar sebelumnya adalah sebagai nelayan. Tentunya mereka sangat akrab, bahkan ahli dalam menghadapi gelombang laut maupun badai. Akan tetapi, badai yang terjadi kali ini sangat jauh lebih dahsyat dari yang pernah mereka alami. Takut atau tegarkah para murid? Tuhan Yesus mengajak para murid untuk naik perahu menyeberangi Danau Galilea dari barat ke seberang timur untuk beristirahat setelah Tuhan Yesus selesai mengajar banyak orang. Sebelum sampai ke seberang, perahu mereka diterjang badai yang memang sering terjadi di danau itu, hingga air laut hampir memenuhi perahu mereka.
Para murid yang berpengalaman sebagai nelayan mencoba mengatasi dan menguasai perahu dari amukan badai. Akan tetapi mereka tidak sanggup. Bahkan perahu mereka akan tenggelam karena banyaknya air yang masuk ke perahu. Sedangkan Tuhan Yesus pada saat itu sedang tertidur. Ada nada marah dan omelan dari para murid. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ketidakmampuan para murid untuk menguasai perahu dari amukan badai menimbulkan keputusasaan, sehingga mereka tidak menyadari ada Yesus yang mengajak mereka menyeberang. Diam, tenanglah. Yesus menghardik badai. Seketika itu laut menjadi tenang kembali. Yesus pun menegur para murid. Mengapa engkau menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta adik-adik semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan ini adalah yang pertama, tubuh kita membutuhkan istirahat yang cukup setelah bekerja. Kemanusiaan Yesus juga memerlukan istirahat setelah melakukan pengajaran kepada orang banyak. Yang kedua, kepintaran atau keahlian kita tidaklah cukup untuk mengatasi pergumulan hidup. Dibutuhkan iman kepada Tuhan. Selama manusia masih mengandalkan kemampuannya sendiri, kuasa Tuhan jauh dari mereka. Hal ini seringkali kita lakukan. Kita sering terpaku pada kemampuan kita sendiri. Kita sering mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena kita merasa pandai, karena kita merasa mampu, sehingga kekuatan kita yang ditonjolkan ke kita ketika kita mengalami badai kehidupan. Namun apa yang terjadi? Seringkali kita pasrah, menyerah, tidak mampu, bahkan putus asa terhadap masalah yang kita temui. Ingat dan percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup menyelamatkan, sanggup mengatasi semua beban pergumulan hidup kita yang sangat berat. Yang ketiga, pengenalan kita akan Kristus dibutuhkan proses dengan berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Sebagaimana para murid juga berproses untuk mengenal siapa Dia, yaitu Yesus Kristus. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak secara otomatis begitu saja terjadi. Kita butuh kedekatan dengan Tuhan, kita butuh keakraban dengan Tuhan, sehingga kita tahu siapa sesungguhnya Tuhan dan siapakah sesungguhnya kita manusia ini. Itu semua membutuhkan proses supaya kita semakin mengerti dengan Tuhan, semakin kita paham siapa Tuhan, maka yakinlah bahwa kita akan diselamatkan oleh karena kita sering-sering dekat dengan Tuhan. 4. Kesulitan, kepahitan hidup yang menerpa kita diizinkan Tuhan supaya keimanan kita bertumbuh. Sering juga kita berpendapat bahwa kenapa masalah ini terjadi pada diri saya? Kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi pada murid-muridnya?
Itulah seringkali yang kita umpatkan ketika kita mengalami suatu masalah. Kita diberikan kesempatan kepada Tuhan dengan sebuah ujian, yaitu pergumulan hidup. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita atas permasalahan yang terjadi. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita jauh daripadanya. Tetapi ini semua permasalahan pergumulan hidup kita dipakai Tuhan supaya kita, iman kita bertumbuh ke arah Kristus dan kita menjadi semakin dewasa, semakin memahami akan kehidupan bersama dengan Kristus. Yang kelima, ungkapkan apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan dengan cara dan kata-katamu sendiri, karena Tuhan ingin mendengarmu. Yang keenam, jangan takut dan jangan lari dari badai kehidupan, karena ada sahabat penolong kita yang siap sedia memampukan dan menolong kita mengatasi badai kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Jangan takut, jangan panik, diam, tenanglah. Kristus yang akan berkarya untuk kita. Amin.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang maha baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini Tuhan sudah mengingatkan kami supaya kami tidak lagi takut, kami tidak lagi panik ketika badai kehidupan menghampiri anak-anak-Mu. Kami punya sahabat, kami punya penolong yang selalu dan siap sedia mendampingi dan menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah tersampaikan ini. Kiranya kuasa Tuhan yang akan menyempurnakan firman ini di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Bapa di surga, kami ingin berdoa, memohon kepada Tuhan, khususnya anak-anak-Mu yang saat ini harus tetap tinggal diam di dalam rumah ataupun membatasi kegiatan mereka. Kami mohon anugerah Tuhan, kasih Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan berikan kami penghiburan, sukacita, supaya kami tetap setia, tetap taat, menjaga protokol kesehatan, supaya protokol ini kami patuhi, kami taati, agar setiap kami mendapatkan kesehatan dan COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan yang mendengarkannya, Tuhan yang akan mengabulkannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap ibadah yang terselenggara di muka bumi ini. Kiranya nama-Mu terus dimuliakan, nama-Mu menjadi pengharapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami, inilah harapan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengucapkan syukur dan memberikan persembahan. Mari kita masukkan persembahan di amplop seperti ini. Dan kita akan mengumpulkan di kotak persembahan di gereja pada akhir minggu. Dan kita akan menyanyikan KJ 302. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan agar persembahan yang kami kumpulkan hari ini bisa menjadi berkat untuk kerajaan-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan KJ 440 di Badai Topan Dunia bait 1 dan 3. Di badai
mantra